Perkenalkan, nama saya Kevin Hayodotomo dengan NIM 35202039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas video TAS Cyber Sosiologi. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih saja kerap terjadi dan tidak kunjung usai. Penyebab dari kekerasan seksual di Indonesia masih merajalela ialah karena kurangnya perlindungan bagi mereka yang rentan terkena kekerasan seksual, yaitu adalah bagi perempuan. Kaum perempuan menjadi yang paling sering terkena kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Menurut data statistik dari Komnas Perempuan, tercatat telah terjadi sekitar 333.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan sebanyak 3.838 kasus, lembaga pelayanan 7.029 kasus, dan Badilak sebanyak 327.629 kasus. Sementara itu, angka kekerasan seksual di lingkungan pendidikan angkanya juga sangat besar. Dalam hal ini, di lingkungan pendidikan, di universitas sering terjadi tingkat kekerasan seksual. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa periode 2015 sampai 2021 terjadi 67 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di tingkat pendidikan, yang dimana 88% merupakan kekerasan seksual, 9% berupa psikis dan diskriminasi, 1,1% berupa kekerasan fisik. Dan angka kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah sebesar 35%, yang berarti menduduki tingkat pertama angka kekerasan seksual tertinggi di lingkungan pendidikan. Kejadian kekerasan seksual yang heboh akhir-akhir ini adalah yang terjadi di Universitas Riau, di mana salah satu mahasiswi mendapat pelecehan seksual dari dekan FISIP itu sendiri. Kejadian itu terjadi pada saat korban melakukan bimbingan skripsi. Sang pelaku langsung melancarkan aksinya dengan melakukan pemerkosaan di saat itu juga. Hal tersebut terjadi pada tanggal 4 November 2021, di mana sang korban buka suara di media sosial setelah mengalami pelecehan tersebut. Peristiwa terjadi pada saat sang korban sedang melakukan bimbingan skripsi. Kejadian bermula pada saat sang pelaku, yaitu dekan FISIP Unri, tersebut merayu si korban. Namun setelah bimbingan skripsi telah selesai dan si korban hendak pamit untuk pulang, pundak si korban tersebut justru diremas dan pelaku melakukan kontak dekat dengan sang korban. Setelah itu, sang pelaku melanjutkan tindakannya dengan menciumi bagian tubuh si korban selama berulang kali. Setelah laporan tersebut diproses, sang pelaku membantah tidak melakukan kegiatan atau tindakan tersebut, dan dosen tersebut atau pelaku tersebut justru melakukan pelaporan balik ke mahasiswi tersebut karena dinilai telah memfitnah dan telah melakukan pencemaran nama baik kepada sang pelaku tersebut, yaitu dekan FISIP Universitas Riau. Setelah beberapa bulan menjadi terdakwa dan diproses, 3 bulan kemudian sang pelaku dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan tersebut dilatar belakangi karena pelaku tidak terbukti melakukan tindak pidana pelecehan terhadap mahasiswi tersebut. Hal itu tentunya sangat disayangkan karena pengadilan negeri menganggap sepele kekerasan seksual yang terjadi di kampus Universitas Riau tersebut, dan juga tidak ada keadilan bagi sang korban yang telah dilecehkan oleh sang pelaku tersebut. Tujuan dari pembuatan video ini adalah bagaimana cara menekan angka kekerasan seksual di kampus bisa turun dan menghilang, dan juga memberikan payung bagi korban atau wadah bagi sang korban untuk dapat melapor dan mendapatkan tempat yang aman untuk melakukan pembelajaran di lingkungan universitas tanpa ada suatu gangguan apapun. RUU TPKS merupakan RUU yang dapat memberikan hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Dengan adanya RUU TPKS tersebut, tentunya dapat menjadi momentum di Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang bebas dan aman dari kekerasan seksual. Selain itu, untuk mengimplementasikan RUU TPKS di lingkungan pendidikan, khususnya di lingkungan universitas, perlu dibentuk suatu wadah atau naungan atau juga lembaga hukum yang ada di kampus yang khusus sebagai tempat bagi korban untuk melapor kepada petugas tersebut. Diharapkan dengan terbentuknya lembaga tersebut, para korban bisa dengan tenang dan aman dapat melapor dan tidak ada ancaman dari pihak lainnya. Sehingga dalam hal ini, jika terdapat
lembaga yang independen dan kuat, maka tentunya angka kekerasan seksual akhirnya dapat ditekan dan dihilangkan di lingkungan kampus karena kejahatan pelaku dengan mudah terkuak tanpa tertutupi dan tentunya akan terjerat hukum bagi sang pelaku. Lembaga tersebut tentunya harus dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga perlindungan hukum yang lain serta lembaga-lembaga yang menaungi tentang perempuan seperti Komnas Perempuan agar dapat terbantu dalam hak bantuan hukum dan juga agar korban mendapatkan tempat yang aman berupa perlindungan hukum dan juga perlakuan jika sang korban mengalami trauma setelah mengalami tindakan kekerasan seksual. Teori identitas Manuel Castells. Castells dengan tegas memfokuskan kajian dalam konteks masyarakat jaringan pada identitas kolektif atau collective identities. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat jaringan, pemaknaan individu melewati ruang dan waktu serta terpintal dalam sebuah jaringan. Berbeda dengan pendekatan sosiologis yang mendefinisikan identitas sebagai peran atau serangkaian peran, terjadi pergeseran makna atau identitas yang dibangun oleh Manuel Castells. Dalam membagi pemahaman atau tipe identitas, terutama dalam dunia maya, Castells membagi identitas ke dalam 3 bentuk identitas, yaitu legitimizing identity, resistance identity, dan project identity. Dunia maya membangun sistem bagaimana masyarakat interaksi dan bagaimana melaluinya. Manusia membangun identitas mereka. Dalam pemikirannya, Castells menawarkan pemikiran mengenai 3 bentukan identitas sebagai berikut. Legitimizing identity, identitas itu diperkenalkan oleh institusi yang dominan dalam masyarakat. Lalu, resistance identity, tipe identitas ini dipegang oleh aktor-aktor di mana dalam posisinya diperoleh akibat perlawanan terhadap logika berpikir kaum dominan atau bisa diartikan sebagaimana proses bertahannya identitas sebagai bentuk perlawanan atau dalam hal ini menghasilkan oleh mereka yang sedang dalam posisi atau keadaan yang lemah karena stigma dari pihak yang mendominasi. Dan biasanya digunakan lebih mengarah kepada kegunaan politik identitas. Lalu, yang terakhir, project identity. Project identity diperoleh akibat konstruksi identitas yang terjadi ketika aktor sosial melalui batas budaya apapun bentuk identitas baru yang mendefinisi posisi mereka dalam masyarakat. Melalui cara mereka mencoba mencari transformasi semua struktur yang dimiliki. Kesimpulan, dengan menciptakan suatu lembaga di kampus yang khusus untuk melapor dan menghukum pelaku kekerasan seksual di kampus, maka diharapkan angka kekerasan dapat turun, karena tindakan akan mudah terkuak dan hukuman tentunya akan berlaku bagi sang pelaku. Dan pada akhirnya akan mendapatkan serta menciptakan lingkungan yang aman di kampus serta nyaman, bebas dari adanya tindakan kekerasan seksual, dan juga pada akhirnya seluruh warga kampus atau universitas dapat menjalani pendidikan dengan nyaman dan aman, tanpa gangguan apapun.